Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, tingkat 2A anti korupsi yang beranggotakan Amara Lestari Binyamin, Tita Dana Pratiwi, Denny Andrianto, Joyce, Lina Makice, Karin Maulina, Ruruh Anasa Fitri, Cynthia, dan saya sendiri Nusaibah Kamila. Kelompok kami akan mendemonstrasikan anti korupsi yang bertemakan mahasiswa jangan hanya duduk di kursi tetapi harus beraksi. Tujuan dari video ini yaitu ingin melakukan rencana anti korupsi yang di dalamnya terdapat materi 1. Apa saja yang harus diterapkan mahasiswa di lingkungan kampus. Yang kedua, anti plagiarisme. Yang ketiga, anti mencontek. Yang keempat, anti datang terlambat. Dan yang kelima, anti titip absen. Apa saja yang harus diterapkan mahasiswa di lingkungan kampus? Yang pertama, menaati serta menjalankan peraturan yang ada di kampus, baik itu peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Misalkan, di kampus tertentu menerapkan peraturan untuk menggunakan seragam serta atribut yang telah ditetapkan. Apabila kita sebagai mahasiswa melanggar peraturan tersebut, kita juga harus menerima dan menjalankan konsekuensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai mahasiswa, yaitu kita sebagai mahasiswa tidak hanya datang ke kampus untuk duduk, untuk bertemu teman, untuk absen, tidak hanya itu, tetapi kita juga harus menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Misalkan, terdapat tugas kelompok, maka kita harus berdiskusi dengan teman kelompok kita, bersosialisasi baik dengan teman maupun dengan orang lain. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menjalankan 6S di lingkungan kampus, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Jadi di lingkungan kampus kita juga harus senyum, kita harus menyapa orang lain, kita harus salam, dan kita juga harus semangat dalam menjalankan semua tugas-tugas baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian yang keempat, saling menghormati. Kita sebagai mahasiswa harus menjalankan serta mencerminkan jiwa saling menghormati, tidak memandang remeh orang lain dan menganggap orang lain itu rendah, tetapi kita harus menghormati baik itu dengan teman ataupun dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki pendidikan, kita harus beretika serta memiliki perilaku dan berkata yang sopan. Untuk apa? Untuk mahasiswa yang beretika serta berperilaku dan bertutur kata yang sopan, itu dapat mengendalikan diri kita untuk tidak berbuat yang dapat membahayakan orang lain. Misalkan, terdapat mahasiswa yang ingin mengikuti demonstrasi, tetapi jika mahasiswa tersebut memiliki etika, maka mampu mengendalikan mahasiswa tersebut untuk tidak berbuat anarkis saat mengikuti demo. Jadi, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya duduk di kursi, tetapi kita harus beraksi, menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan berkata jujur dan memiliki etika yang baik. Anti-plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain, seolah-olah karya sendiri. Ciri-ciri plagiarisme mengakui tulisan, gagasan, dan temuan orang lain. Kedua, menyajikan tulisan yang sama tanpa mencantumkan sumber. Ketiga, meringkas dengan menyebut sumber tetapi rangkaian masih sama. Faktor yang menyebabkan anti-plagiarisme adalah 1. Malas, kedua tidak percaya diri, ketiga penyalahgunaan teknologi. Cara mencegah plagiarisme yaitu menumbuhkan integritas pada diri mahasiswa, kedua mencantumkan moral anti-plagiarisme, ketiga menggunakan software anti-plagiarisme, keempat memberikan penghargaan terhadap karya orang lain, kelima memberi tindak tegas pada plagiator. Yang paling sering terjadi adalah tindakan mencontek. Mencontek adalah bentuk perilaku kecurangan yang dilakukan individu dengan mencontoh, meniru, atau mengutip tulisan. Mencontek dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. 1. Ingin mendapatkan nilai tinggi. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, kurangnya kualitas pendidikan. Bentuk perilaku mencontek. 1. Mencontek dengan catatan. Yang kedua, mencontek dengan tulisan yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, melihat atau meminta jawaban. Yang keempat, mengizinkan seperti memberi atau mengizinkan mencontek jawaban.
Yang terjadi jika mencontek, yang pertama berbohong, yang kedua tidak menghargai proses, yang ketiga melahirkan koruptor, yang keempat tidak mau berusaha, yang kelima malas, yang keenam tidak percaya diri. Upaya agar tidak mencontek, yang pertama tanamkan rasa percaya diri, yang kedua belajar dengan maksimal, yang ketiga tingkatkan iman dan takwa. Yakinlah mencontek adalah perbuatan dosa. Nah, teman-teman, sekarang kan kita sudah belajar anti korupsi. Maka dari itu, hentikan kebiasaan buruk mencontek ya. Kita tanamkan rasa percaya diri demi kebaikan diri sendiri. Stop mencontek. Terlambat adalah perilaku yang menyimpang dari suatu tindakan, aturan, atau tata tertib yang berlaku. Datang terlambat disebabkan oleh bangun kesiangan dan masalah transportasi. Namun itu bukanlah alasan keterlambatan. Membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat dan berdampak kepada orang lain dan juga kita sendiri. Datang terlambat juga sering dicap sebagai kepribadian yang buruk dan tidak dapat dipercayai oleh orang lain. Dan kita sebagai mahasiswa harus menyiapkan waktu tambahan agar tidak terlambat lagi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Anti titip absen. Anti titip absen yaitu salah satu bentuk koruptif sejak dini yang menjadi kebiasaan dan dianggap remeh. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu pura-pura baik, yang kedua banyak alasan, dan yang ketiga itu tidak memiliki rasa malu. Solusinya yang pertama, minta izin secara resmi. Yang kedua itu menggunakan jatah bolos. Yang ketiga itu mengatur waktu dengan baik. Yang keempat itu memperbaiki perilaku dan mencari ilmu. Jangan biasakan diri untuk titip absen. Ubahlah karakter malas itu menjadi budaya karakter yang baik dan menjadi mahasiswa yang anti korupsi dari segala hal kecil. Stop titip absen, budayakan jujur. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya duduk di kursi dan harus beraksi dengan cara stop titip absen. Setelah dipaparkan materi tentang anti korupsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang sering kita lakukan dan dianggap remeh cikal bakal menjadi seorang koruptor yang handal. Jadi stop melakukan plagiarisme, mencontek, datang terlambat, titip absen. Mari kita mulai menerapkan budaya berkata jujur. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya duduk di kursi, tapi bereaksi. Stop korupsi, tanamkan budaya anti korupsi, peran aktif mahasiswa. Dapat diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan anti korupsi di lingkungan kampus kita. Demikian kesimpulan dari rencana aksi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.